Review kopi. Review kopi. Bereksperimen. Bereksperimen. Review kopi. Review kopi. Bereksperimen. Bereksperimen. Kopi. Review kopi. Bereksperimen. Sambil bereksperimen. Review kopi. Review kopi. Bereksperimen. Sambil bereksperimen. Review kopi. Sambil Review kopi. bereksperimen. Sambil Hai, selamat datang kembali di channel saya Hamdan Nikita. Melihat dari video-video sebelumnya, saya nggak terlalu fokus pada suatu pembahasan aja ya. Sana kemari lah pokoknya. Jadi kali ini saya ingin mencoba fokus pada suatu pembahasan, yaitu mengenai kopi. Bagi pemula seperti saya di dunia perkopian, terutama persuluhan kopi, saya sangat tertarik sekali bagaimana sih caranya menikmati kopi langsung dari bijinya, fresh, digiling dadakan. Bukan hanya tahu aja ya digoreng dadakan, tapi kopi juga digiling dadakan, lebih fresh lah gitu. Seperti yang kalian tahu, sekarang banyak yang hobi minum kopi, bukan hanya minum kopi aja dan nongkrong, dan mereka juga akan ingin tahu bagaimana sih caranya menyeduh kopi, terus dari mana sih biji itu berasal. Seperti biji yang akan saya review itu berasal dari Gunung Malabar, Jawa Barat. Ini lebih ke bereksperimen kali ya. Saya mencoba kasih tahu ke teman-teman dan berbagi bagaimana sih saya bereksperimen dengan kopi. Dan hal yang paling membanggakan yaitu ternyata banyak sekali kopi-kopi di Indonesia ini yang mempunyai kualitas terbaik, bahkan sudah mendunia. Itu yang saya banggakan dari Indonesia. Dan kita harus juga membanggakan kopi dari Indonesia. Sering ada yang nanya, kenapa sih gak beli biji kopi Aceh lagi? Dulu pertama kali biji kopi yang saya seduh yaitu kan biji kopi Aceh ya. Dan lalu saya bilang, saya ingin mencoba biji kopi yang ada di seluruh Indonesia karena biji kopi tersebut mempunyai ciri khas dari daerah masing-masing. Itulah sebabnya saya tertarik untuk menyeduh kopi. Banyak ya para brewers atau penyeduh kopi di seluruh pelosok Indonesia ini yang sudah berpengalaman dibanding saya. Saya hanya pendatang di dunia perkopian dan perseduhan kopi. Bagaimana sih caranya nyeduh kopi? Karena sesuai dengan apa yang diajarkan kepada saya, teman saya bilang, "Hey bro, kalau ada yang datang ke kamu minta diseduhin kopi, mereka berhak tahu dan mereka berhak bahagia bagaimana menikmati kopi yang benar." Itu yang saya ingat, apa yang teman saya ajarkan kepada saya. Dan untuk itu saya ingin mencoba berbagi dengan teman-teman bagaimana bereksperimen dan nge-review biji kopi dari Gunung Malabar, Jawa Barat. Oke, kita mulai menyeduh kopi. Seperti yang kalian tahu, di sini ada paper filter, ada Poreless portable grinder, ada kettle, dripper. Ini dari Hario yang seperti kita lihat, mungkin kalian udah tahu ya, ini Hario V60 ukuran 1. Saya di sini akan mencoba mempraktekkan cara atau metode yang teman saya gunakan 1:1. Mungkin pertama kali saya juga bingung ya, apa sih 1:1? Oke, kali ini saya akan mencoba untuk tidak menggunakan perbandingan rasio 1:1. Saya akan menjelaskan langsung kepada gram, total air, dan temperatur. Oke, itu kan lebih simpel ya kelihatannya ya. Oke, kita buka dulu. Saya akan kasih kopi dengan graman 15 gram, karena selain saya bereksperimen dan tentunya mengirit kopi, ya enggak? Perlu kalian ketahui, biji kopi ini diproses dengan menggunakan proses honey atau honey process, yang kita sebut honey process. Ini light roast, honey process. Apa itu honey process? Sebetulnya ada 3 jenis honey process yang saya pegang bijinya kali ini, yaitu red honey process. Ada yellow process,
Maksudnya ada yellow honey process, ada red honey process, dan black honey process. Mungkin kalian udah tahu ya apa itu honey process. Honey process itu proses di mana pada saat petani memetik kopi cerinya dan mengupas bagian pulpnya dan menyisakan bagian mucilage. Lalu bagian mucilage itu dibiarkan untuk beberapa waktu yang lama, sekitar 1-2 minggu, sehingga lapisan mucilage tersebut bisa menyerap langsung ke dalam biji. Menurut informasi yang saya tahu, mucilage itu mengandung kandungan gula dan acidity. Nah, untuk gula, jika kandungan gula tersebut yang berada dalam mucilage semakin lama semakin menyerap ke dalam kopi, lalu kopi tersebut bisa menghasilkan rasa yang manis dan balance acidity-nya. Jika kita bilang yellow honey process, yaitu di mana mucilage-nya tersisa sekitar 25% dan dia tidak perlu di tempat yang teduh untuk penyebarannya dan hanya memerlukan waktu sekitar 8 hari untuk prosesnya. Lalu setelah yellow honey process ada juga red honey process ya. Red honey process itu mucilage-nya tersisa 50%. Tadi kan yellow honey process 25% ya. Sekarang red honey process mucilage-nya sekitar 50% yang masih tertempel di kopinya. Lalu dijemur dan di tempat teduh, dan biasanya bisa memprosesnya sekitar 12 hari. Lalu ada yang terakhir itu black honey process, di mana 100% mucilage-nya masih tertempel di kopi dan didiamkan di shelter. Nah, ini waktu yang cukup lama karena bisa membutuhkan waktu sekitar 30 hari. Kenapa saya suka light roast sekarang ini? Karena dulu saya pernah mencoba untuk pertama kali saya minum kopi dengan biji kopi medium atau dark roast. Sedikit bisa mengetahui lah rasanya gimana, walaupun masih belajar juga. Sekarang sedang senang kopi light roast. Menurut teman saya mengajarkan saya kopi, hey bro, light roast itu kadang-kadang rasanya ngumpet-ngumpet ya. Ya betul juga. Jadi pertama kali saya nyeduh kopi light roast, saya nyeduhnya pakai cara untuk menyeduh medium atau dark roast, dan ternyata hasilnya samar. Untuk itulah teman saya bilang, bro, kasih gilingannya agak fine lah. Kalau di poles ini saya kasih 5 klik. Lebih ke kita membuat espresso kali ya. Oke. Oh, lupa. Kita seduh dulu airnya. Di sini saya tidak membawa termometer ya untuk airnya. Jadi saya hanya pakai water heater dan tunggu beberapa detik saja karena saya akan memakai temperatur kira-kira 92 derajat lah. Oke, kita siapin dulu ya paper filternya. Ini paper filter warna putih dan katanya sih ini memakai bleaching, pemutih. Jadi konon katanya kita harus membersihkan paper filter ini dengan air panas biar rasanya nggak papery gitu, ada terasa kertas sedikit lah. Dan biasanya para buruh sekarang agak nyetek sedikit ya, lempar gini ya, set. Nah gitu. Oke. Jika kita lihat ini biji kopinya di roasting tanggal 3 Oktober 2020. Ini kopi Arabica ya, jangan lupa Arabica. Varietasnya Sigara Rontang Ateng Winnie S.
ditanam di ketinggian sekitar 1500 hingga 1800 meter di atas permukaan laut. 100% Arabica. Saya akan memakai timbangan juga di sini di Hario. Jadi saya akan memakai graman. Pertama 40, kedua 80 gram, ketiga 70, dan terakhir 35. Jadi totalnya 225 kalau misalnya. Dan juga sekarang banyak ya di berbagai kafe, khususnya di slow bar, mereka akan menyebutkan di belakangnya itu ada gram-gram atau menitan yang harus kalian ikutin. Ya ikutin aja, karena itu hasil riset yang cukup lama loh. Dan saya coba membuktikan dan memang bagus dan the best lah pokoknya. Di sini saya hanya ingin bereksperimen dan ingin membagikan dengan teman-teman. Ya seenggaknya ada referensi lah. Untuk saya pribadi, karena harus melatih cara nyeduh dan cara icip saya ini udah mendekati atau enggak. Saya nggak menggurui siapapun ya. Saya hanya ingin membagi dengan teman-teman bagaimana sih cara nyeduh kopi yang benar dan baik. Maksudnya yang benar itu kopinya tidak terinfeksi dengan campuran yang lain. Biji kopi tek, biji kopi saja maksudnya. Freshly brew. Maaf, servernya nggak ke bawah, jadi saya pakai tumbler ini. Dan ini untuk membersihkan filter. Loh, bro, kenapa diputar-putar? Itu pertanyaan yang saya pikirkan. Kenapa diputar-putar ya? Dan jawaban saya adalah biar orang lain tertarik, penasaran cara nyeduh kopinya, itu aja. Oke. Eksperimen ini sering saya lakukan ya. Ya minggu 3 kali lah, kalau enggak setiap hari 2 kali, karena saya penasaran dengan timing. Saya coba timing yang lain lah. Saya coba gilingan yang agak halus agak kasar. Itulah dimana saya penasaran sekali bagaimana sih biar terlatih cara nyeduh kopinya. Dan jika ada yang datang ke saya terus minta disuguhin kopi, dan saya mau nggak mau harus mengikuti apa yang orang lain atau yang datang ke saya mau kopi apa sih, mau rasanya kayak apa sih. Biasanya para brewers seperti itu ya, terutama bagi yang punya cafe slow bar. Saya start timing dan saya akan blooming. Pertama saya blooming kurang lebih sekitar 40 gram. Oke, kita tunggu dulu. Agak sedikit meleset ya, 41, 42, tapi nggak apa-apa. Kita tunggu sampai detik ke 30. Sudah yang kedua. Ini tahap kedua, yaitu sekitar 80 gram. Yang ketiga, sekitar 70 gram. Oke. Kenapa saya menyeduhnya ke kanan? Karena itu diajarkan oleh teman saya juga. Bro, ke kiri sama ke kanan beda loh rasanya. Wah, masa sih? Dan saya membuktikan hal tersebut. Pertama kali nyeduh ke kiri dan saya itu ke kanan. Ternyata lain rasanya. Gak tahu kenapa ya. Ini yang terakhir sekitar 35 gram. Oke. Kita tunggu sampai detik sekitar 2 menit 30 detik. Oke. Ini masih ada sedikit airnya ya. Karena timingnya saya coba di 2 menit 30 detik. Dan ini hasilnya. Jika kalian lihat para pencinta kopi atau brewers yang ada di pelosok Indonesia, biasanya mereka kan memejamkan mata atau menghirupnya dengan hikmat gini ya. Wangi ternyata. Memang kopi dari Indonesia itu terbaik. Oke. Lalu kita akan tes. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jangan lupa duduk dulu ya. Menurut dari notes yang saya lihat di belakang kemasan, disebutkan ada lemongrass tapi dan buah-buahannya lemon, ada kacang sedikit, tapi
Menurut yang saya rasakan ini buah plum, terus manisnya pas. Itu aja yang saya rasakan. Dan perlu kalian ingat, setiap orang mempunyai daya pengecap yang berbeda-beda. Jadi kita tidak menjudge ini rasanya lemon, nati, dan lain sebagainya. Mereka punya rasa pengecap sendiri-sendiri ya. Biarlah mereka merasakan gimana rasanya bro, enak nggak? Yang penting ada kata-kata enak. Lalu kita coba lagi ya. Terbaik, kalian harus bangga dengan kopi yang ditanam di Indonesia, atau dengan kopi dengan proses yang dihasilkan dari tangan-tangan orang Indonesia. Yang terakhir, ini hanya berbagi aja ya. Jangan lupa untuk terus bereksperimen untuk kalian masing-masing di rumah. Dan perlu kalian ketahui, sejak saya minum kopi yang saya seduh kali ini hanya menyebutkan rasa buah, lemon, plum, dan kalian lupa akan satu kata yang tidak saya sebutkan, yaitu pahit. Dan ternyata jika kalian bereksperimen dan baru tahu bagaimana caranya minum kopi langsung dari bijinya, kopi itu tidak pahit loh. Kalian bisa buktikan sendiri dan mencobanya di rumah. Untuk saya sih dulu masih hanya merasakan sedikit saja ya, karena setelah 21 hari saya mengulang-ulang minum kopi, satu hari bisa sampai 3 kali. Dan setelah 21 hari lidah saya sudah mulai terbiasa, hampir terbiasa walaupun masih belajar bagaimana rasanya kopi yang saya seduh, dan ternyata kopi tidak pahit. Sekian video dari saya. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lupa kalian bereksperimen di rumah untuk cara minum kopi ya. Selamat menyeduh kopi. Terima kasih sudah menonton. Maju terus kopi Indonesia.